Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dela Putri. Di sini saya mau mempresentasikan Emulgel, formulasi dan teknologi sediaan semi solid. Definisi Emulgel. Emulgel adalah kombinasi dari gel dan emulsi, yaitu ketika gel dan emulsi dikombinasikan dari bentuk maupun dosisnya. Emulgel adalah sediaan baik dari emulsi tipe air dalam minyak atau minyak dalam air yang dicampurkan dengan gelling agent, di mana penggabungan dari emulsi dan gel akan meningkatkan stabilitas dan membuat sistem kontrol rilis ganda. Emulgel adalah gel dengan cairan berbentuk emulsi, biasanya untuk menghantarkan minyak yang merupakan zat aktif dalam sediaan tersebut dan mengurangi kesan berminyak dalam aplikasinya. Komposisinya ada zat aktif, fase air, fase minyak, agen pengemulsi itu preparasi emulsi, gelling agent itu preparasi gel atau basis gel yang digunakan untuk mengentalkan dan menstabilkan. Humectant juga digunakan untuk mengentalkan dan menstabilkan. Pengawet dan juga ada pemanis. Cara pembuatan emulgel, pada dasarnya emulgel dapat dibuat melalui dua tahap, yaitu tahap emulsifikasi dan tahap penggabungan emulsi ke dalam basis gel. Jadi fase minyak sama fase air itu digabung jadi emulsi. Nanti ada oil in water atau water in oil emulsi. Terus tuh dia menjadi incorporate into gel, basis gel. Baru nanti dia akan menjadi emulgelnya. Terus evaluasi emulgel yang akan dilakukan meliputi uji kestabilan fisik dan uji iritasi kulit. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dan kualitas dari emulgel yang dihasilkan. Yang pertama ada uji kestabilan fisik. Stabil didefinisikan sebagai kemampuan suatu produk, obat, atau kosmetik untuk bertahan dalam batas spesifikasi yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan untuk menjamin identitas, kekuatan, kualitas, dan kemurnian produk tersebut. Berikut adalah beberapa indikator pengujian yang akan dilakukan. Yang pertama itu ada pH. Angka pH adalah ukuran untuk keasaman atau kebasahan suatu larutan. Secara khusus, pH adalah ukuran positif ion hidronium H3O. Hal ini didasarkan pada skala logaritmik dari 0 sampai 14. Air murni memiliki pH 7. Jika pH kurang dari 7, maka larutan tersebut bersifat asam. Sebaliknya, jika pH lebih besar dari 7, maka larutan tersebut bersifat basa atau alkalis. Pengujian pH menggunakan alat pH meter. Yang kedua itu ada viskositas. Viskositas adalah ukuran kentalan suatu larutan yang menyatakan besarnya gaya gesekan di dalam larutan tersebut. Viskometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur viskositas suatu larutan. Yang ketiga ada homogenitas. Tingkat kehomogenan sediaan juga harus diamati dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua partikel yang terdapat di dalam sediaan telah terdistribusi secara merata pada semua lapisan atas, lapisan tengah, dan lapisan bawah. Uji homogenitas ini dilakukan menggunakan mikroskop dengan pembesaran 100 kali. Yang keempat, daya sebar. Daya sebar adalah kemampuan penyebaran emulgel pada kulit. Sebuah sampel emulgel dengan volume tertentu diletakkan di pusat antara lempeng gelas, di mana lempeng sebelah atas dalam interval waktu tertentu dibebani anak timbangan di atasnya. Permukaan penyebaran dihasilkan dengan meningkatkan beban merupakan karakteristik daya sebar. Daya sebar yang baik akan menjamin pelepasan bahan obat yang memuaskan. Syarat daya sebar emulgel itu 4-6 cm sediaan pas di pasaran. Yang kelima itu ada tipe emulsi.
Zat warna akan tersebar rata dalam emulsi. Apabila zat tersebut larut dalam fase eksternal dari emulsi tersebut, misalnya dilihat di bawah mikroskop, emulsi positif larutan Sudan 3 dapat memberi warna merah pada emulsi tipe water in oil karena Sudan 3 larut dalam minyak. Emulsi positif larutan methylene blue dapat memberi warna biru pada emulsi tipe oil in water karena methylene blue larut pada air. Yang keenam itu ada warna. Perubahan warna yang terjadi pada sediaan menandakan bahwa sediaan tersebut telah tercemar mikroba dan tidak stabil. Oleh karena itu, selama penyimpanan berlangsung, sediaan harus disimpan dan diperlakukan dengan sedemikian rupa agar warna sediaan tetap konsisten. Yang ketujuh, bau. Bau sediaan pun harus diperhatikan dengan baik, sebab apabila bau sediaan hari pertama penyimpanan mengalami perubahan, maka hal ini menandakan kalau sediaan tersebut tidak stabil secara fisik. Yang B, uji iritasi kulit. Gejala yang timbul setelah pengaplikasian sediaan pada kulit diamati. Jika terjadi reaksi iritasi sesaat, maka hal demikian disebut juga dengan iritasi primer. Sedangkan jika reaksi iritasi baru terjadi setelah beberapa jam pasca pemakaian dan berlangsung dalam waktu yang lama, maka iritasi jenis ini dinamakan iritasi sekunder. Contoh formula. Formula yang saya ambil itu formulasi emulgel anti jerawat minyak nilam 4 coily oil. Komposisi formula emulgel minyak nilam itu bahannya minyak nilam, HPMC, parafin cair, STAN 80, PIN 80, propil paraben, metilparaben, propilenglikol, aquadas. Cara pembuatan formula. Yang pertama, massa gel dibuat dengan mendispersikan HPMC sedikit demi sedikit di dalam air panas dengan suhu 80 derajat Celcius. Didiamkan selama 20-30 menit hingga HPMC mengembang lalu digerus sampai terbentuk basis gel. Yang kedua itu ada metil paraben dan propil paraben itu dilarutkan dalam propilenglikol lalu dicampur dengan basis gel yang pertama tadi. Yang ketiga, minyak nilam ditambahkan sedikit demi sedikit sambil digerus hingga homogen ke dalam campuran yang pertama. Yang keempat, massa emulsi dibuat dengan memanaskan campuran fase minyak dan fase air secara terpisah pada suhu 70 derajat Celcius. Yang kelima, selanjutnya itu kedua fase tersebut dimasukkan bersamaan ke dalam lumpang yang telah berisi campuran satu. Gerus kurang lebih 45 menit hingga homogen dan terbentuk massa emulgel. Evaluasi emulgel, evaluasi fisik, dan uji stabilitas sediaan. Evaluasi fisik sediaan dilakukan untuk mengetahui apakah sediaan emulgel minyak nilam dapat memenuhi syarat yang meliputi uji organoleptik, yaitu ada warna, bentuk, dan aroma, uji homogenitas, yaitu uji homogenitas, uji tipe emulsi, uji pH, uji daya sebar, uji viskositas, uji iritasi, dan uji stabilitas atau cycling test. Cycling test dilakukan dengan menyimpan sediaan dalam kulkas pada suhu 40 derajat Celcius selama 24 jam, lalu dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam oven pada suhu 40 derajat Celcius selama 24 jam. Proses ini terhitung satu siklus dan dilakukan sebanyak 6 siklus. Yang pertama, evaluasi emulgel yang pertama itu uji organoleptik. Dari tabel yang di atas tadi menunjukkan bahwa tekstur dan warna ketiga sediaan emulgel yang dihasilkan berbeda. Ketiganya berbentuk semi padat.
atau emulgel. Akan tetapi dengan kekentalan berbeda, formula A dan B agak encer, sedangkan kekentalan formula C sudah baik. Warna sediaan A adalah putih, sedangkan formula B dan C berwarna putih. Berwarna putih tulang. Perbedaan tersebut disebabkan oleh konsentrasi minyak nilam yang berbeda. Sifat minyak nilam yang kental dan berwarna kuning bening menyebabkan semakin tinggi konsentrasi minyak nilam yang ditambahkan, semakin kental sediaan dan warna yang dihasilkan semakin gelap. Aroma yang dihasilkan untuk semua formula yaitu beraroma khas minyak nilam. Yang kedua, itu ada uji homogenitas. Pada semua sediaan tidak ditemukan adanya warna yang tidak merata dan butiran kasar pada sediaan. Hal ini menunjukkan semua bahan tambahan yang digunakan terdispersi dengan baik sehingga menghasilkan emulgel yang homogen. Uji pH itu perbedaan konsentrasi minyak standar pH kulit normal yaitu 4,5 sampai 6,5 sehingga emulgel yang dihasilkan nilam yang digunakan menghasilkan pH sediaan yang berbeda. Namun sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2 di atas, pH semua sediaan masih memenuhi aman untuk digunakan. Uji tipe emulsi. Pengujian tipe emulsi dilakukan dengan metode pengenceran untuk mengetahui tipe emulsi emulgel minyak nilam. Tipe emulsi yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu tipe emulsi minyak nilam dalam emulsi minyak dalam air atau oil in water. Tipe emulsi ini memiliki banyak keuntungan, salah satunya adalah mudah dicuci. Yang C, uji daya sebar. Daya sebar sediaan semi-solid dapat dibedakan menjadi semi-stiff atau sediaan semi-solid yang memiliki viskositas tinggi. Jika diameter penyebaran kurang dari 5 cm dan semi-fluid atau sediaan semi-solid yang memiliki viskositas cenderung encer, jika diameter penyebaran 5 cm sampai 7 cm. Hasil daya sebar yang diharapkan untuk sediaan emulgel berkisar 3 sampai 5 cm. Sebab dengan nilai tersebut, emulgel dapat digunakan dengan baik. Hanya formula C yang memiliki nilai daya sebar sesuai yang diharapkan. Sedangkan formula A dan B termasuk kategori semi-fluid. Semakin tinggi konsentrasi minyak nilam, semakin rendah nilai daya sebar sediaan. Yang D, uji viskositas. Perbedaan konsentrasi minyak nilam berpengaruh terhadap nilai viskositas. Semakin tinggi konsentrasi minyak nilam yang ditambahkan, maka nilai viskositas juga semakin tinggi. Viskositas merupakan suatu pernyataan tahanan untuk mengalir dari suatu sistem sehingga semakin kental suatu cairan, maka semakin besar kekuatan yang diperlukan oleh cairan tersebut untuk dapat mengalir. Viskositas yang tinggi akan memberikan stabilitas sistem emulsi di dalam sediaan emulgel karena akan meminimalkan pergerakan droplet fase dispers sehingga perubahan ukuran droplet ke ukuran yang lebih besar dapat dihindari dan kemungkinan terjadinya coalescence dapat dicegah. Formula C dengan konsentrasi minyak nilam paling tinggi yaitu 15% memiliki nilai viskositas paling tinggi. Hasil ini sejalan dengan hasil uji organoleptik yang menyatakan bahwa sediaan formula C memiliki tekstur semi padat atau emulgel dengan kekentalan yang paling baik dibandingkan formula A dan B. Meningkatnya viskositas sediaan akan meningkatkan pula waktu, retensi, dan tempat aplikasinya, namun akan menurunkan kemampuan daya sebar sediaan. Hal ini dapat dilihat dari tabel 2, di mana formula C dengan nilai viskositas paling tinggi memiliki daya sebar paling rendah. Yang E ada cycling test. Uji ini dilakukan untuk
Mengetahui kestabilan fisik sediaan selama masa penyimpanan dalam waktu tertentu terhadap perubahan suhu yang ekstrim. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua sediaan emulgel tidak mengalami perubahan setelah melewati 6 siklus tadi. Yang F, ada uji iritasi. Uji iritasi yang dilakukan pada 10 orang panelis menunjukkan bahwa sediaan emulgel yang dibuat tidak menimbulkan reaksi apapun, baik kemerahan atau eritema, pembengkakan atau edema, maupun ras panas, gatal, dan perih, sehingga sediaan emulgel minyak film ini aman untuk digunakan sebagai sediaan topikal anti jerawat. Evaluasi emulgel, hasil evaluasi fisik, uji stabilitas, dan uji iritasi sediaan emulgel minyak nilam. Ini yang tadi dari evaluasi di atas itu terdapat di dalam tabel ini organoleptik di formula A, B, dan C. Terima kasih, sekian dari presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.